Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardiansyah dari kelompok The Alpha Translog. Di sini saya akan melanjutkan progres terakhir saya tentang perancangan web atau desain web yang yang awal mula kemarin dari perancangan mockup dan wireframe serta sitemap dan algoritmanya di Figma. Saya akan jelaskan yang kemarin. Di sini saya sudah membuat ada berapa tampilan nih. Untuk pertama tampilan beranda, yang kedua tampilan tentang kami, yang ketiga tampilan untuk layanan, yang keempat tampilan halaman untuk kontak, yang terakhir ada tampilan halaman untuk transaksi. Nah, di sini saya sudah bikin untuk prototipe menggunakan HTML, CSS dan JavaScript, yaitu di menggunakan aplikasi VS Code. Saya akan tunjukkan bentar. Nah, di sini saya sudah bikin untuk mengalihkan dari desain Figma-nya ke VS Code untuk dibuatkan aplikasi bukan aplikasi web website, desain websitenya. Nah, di sini saya bikin ada indeks itu untuk tampilan beranda. Untuk yang kedua itu tampilan tentang kami. Yang ketiga ada tampilan layanan service. Yang keempat ada kontak. Yang terakhir ada transaksi. Setelah itu saya akan menunjukkan hasil saya, yaitu desain saya setelah prototipe menggunakan HTML, CSS dan JavaScript. Oke, kita lanjut untuk masuk ke dalam aplikasi web. Di sini saya berada di tampilan beranda. Berbeda dengan desain Figma, di sini saya meredesain lagi untuk agar tampilan lebih fresh dan lebih enak dilihat oleh pelanggan atau pemakai. Untuk yang pertama, kita kalau masuk di beranda ada tampilan jasa pengiriman barang. Nah, di sini kalau orang-orang pengen konsultasi sekarang itu konsultasi mau tanya-tanya apa-apa tinggal pencet di sini dan diarahkan ke arah kontak. Nah, diarahin ke arah kontak. Untuk yang selanjutnya ke bawah di sini ada sedikit cuplikan tentang yang perusahaan itu melayani apa aja. Yang pertama itu ada air freight, ocean freight, inland transportation, warehouse and distribution, supply chain management, dan custom clearance and PPJK. Itu cuplikan sedikit tentang layanan kami di beranda perusahaan kami. Untuk yang ke bawah lagi di sini ada sama yang kayak tadi, yaitu cuplikan sedikit tentang kami, yaitu prinsip The Alpha Translog. Untuk yang ke bawah lagi ada fitur login. Nah, fitur login ini bisa dimasukin lewat sini atau bisa pencet login di menu navigasi webnya itu. Ya, yaitu di sini itu ada login. Di sini saya akan menjelaskan semua algoritma tentang web kami sedetail mungkin agar pengguna itu paham tentang web kami. Selanjutnya yaitu tentang kami. Di sini halaman tentang kami ada, kita memunculkan kayak tiga awal mula
perusahaan dibangun, dan setelah dibangun mendirikan perusahaan kedua dan berkembang berkembang gitu. Untuk yang pertama itu ada Surabaya 1999. Jika kita tekan, kita akan melihat detail keterangan perusahaan, yaitu Surabaya 1999. Pada tahun 1999, Alfa Translog didirikan di Surabaya sebagai perusahaan logistik yang berfokus pada pengiriman barang di seluruh Indonesia dengan visi untuk menyediakan layanan yang andal, efisien. Kami memulai perjalanan kami dengan dedikasi tinggi terhadap kepuasan pelanggan. Nah, di sini juga bisa untuk yang Jakarta 2007. Nah, di sini ada keterangan lebihnya. Untuk yang Jakarta 2011 juga bisa ada keterangan lebihnya. Kita geser ke bawah, di sini ada visi misi perusahaan, yaitu menjadi yang terdepan dalam logistik internasional. Misinya melayani setiap pelanggan dengan kepercayaan penuh dan solusi yang terbaik. Untuk ke bawah lagi, di sini ada keterangan kontainer yang telah dikirim oleh perusahaan, anggota yang dimiliki perusahaan, dan kargo yang diangkat oleh perusahaan, total kargo yang diangkat oleh perusahaan. Kita beralih ke halaman atau menu layanan. Nah, di sini di menu layanan kami ada 6, yaitu Ocean Freight yang sebelumnya kami jelaskan tadi. Ada Ocean Freight, Island Transportation, Air Freight, dan Supply Chain Management, Custom Clearance, dan PBJK, Warehouse dan Distribution. Untuk kalau kita mau tahu detail layanan kami, kita tinggal pencet selengkapnya dan akan dimunculkan keterangan tentang Ocean Freight, kayak jasa pengiriman via laut yang terjangkau melalui metode VCL dan LCL, dan bla 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 bla, internasional dan lain-lain. Untuk Island Transportation juga sama seperti Ocean Freight, bakal dimunculin keterangan lengkapnya kayak jasa pengiriman barang darat dengan berbagai jaringan di dalam dan luar negeri, trailer, multi axle, B3, CDD, CDE, wingbox. Sama juga Air Freight, jasa pengiriman via udara tanpa hambatan dengan akurasi tinggi, ekspor impor, layanan pintu ke pintu. Selanjutnya ada Supply Chain Management, sama juga akan menampilkan keterangan layanan, yaitu dapatkan pengarahan pengiriman efektif dan kami PLBB, Pusat Logistik Berikat. Selanjutnya ada Custom Clearance dan BPJK, proses pengiriman internasional dan karantina seperti Steverdori, menjelaskan keterangan layanan tentang Custom Clearance dan BPJK di sini. Untuk yang terakhir di sini ada Warehouse dan Distribution. Nah, ini keterangannya. Untuk kita scroll ke bawah, di sini ada keterangan kategori produk. Nah, di sini ada pasir besi, biji pangan, biji gelana, pasir kuarsa, batu bara, biji titanium, zinc oksida, ferronikel. Kayak kategori produk kita ada produk tambang, produk alat berat, barang berbahaya, produk agrobisnis, barang mudah rusak, dan aneka ragam. Kita lanjut ke menu kontak. Nah, untuk menu kontak, di sini kita bisa kayak berkomunikasi dengan perusahaan lewat kontak, yaitu dengan memasukkan kayak nama lengkap gitu, dan masukkan formulir. Nah, masukkan formulir kayak nama lengkap, jabatan, nomor telepon, email. Keluhannya itu apa? Kayak seumpama kalau milih bisa kebutuhan, pertanyaan, layanan, dan keluhan. Di sini ada 4 tipe pertanyaan. Nah, kita seumpama ketik nama Dimas, jabatan S1, nomor telepon ya 088 gini, email. Nah, kita tinggal masukkan pertanyaan yang mau ditanyakan kepada perusahaan. Kalau mau mengkritik perusahaan juga bisa,
kayak keluhan ini. Kalau mau tanya tentang layanan juga bisa. Kalau mau tanya tentang kebutuhannya juga bisa. Apapun itu bisa dipertanyakan di formulir atau halaman layanan. Halaman kontak. Oh ya, kita balik lagi ke halaman tentang kami. Di sini saya lupa menjelaskan tentang kami tadi, yaitu jika kalau kita apa namanya? eh oh, bentar. Kita balik lagi ke kontak. Nah, di sini kan ada keterangan kantor pusat, yaitu kayak nomor telepon perusahaan, email perusahaan, alamat perusahaan, dan jam operasional perusahaan. Itu bukanya hari apa, terus bukanya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, di bawah di sini ada keterangan kayak Instagramnya perusahaan, Facebooknya perusahaan, Twitternya perusahaan, dan LinkedInnya perusahaan. Kita selanjutnya ke halaman login. Nah, di sini di fitur login, kalau jika kita memasukkan email dan password dengan benar, maka kita akan dialihkan ke menu transaksi. Kembali lagi untuk ke fitur login, jika kita melakukan pendaftaran dengan yang benar, kita diarahkan ke login dan memasukkan kembali alamat email pendaftaran. Nah, di sini juga ada fitur reset password. Nah, jika kita sudah mempunyai akun dan ingin mengclose tampilan login, kita tinggal klik silang pada bagian pojok kanan atas. Kita akan dialihkan ke tampilan beranda. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan di menu menu tampilan halaman transaksi. Di tampilan transaksi di sini kita disambut dengan kata-kata selamat datang, disuruh memilih menu, silakan pilih menu di atas untuk melanjutkan transaksi Anda. Mungkin kalau teman-teman tidak mempunyai resi atau ingin mencetak resi, mengirim barang, kita tinggal mencetak resi di sini. Di sini kita tinggal memasukkan nama, alamat tujuan yang mau dikirim, kayak Sumatera Sidoarjo gitu, kayak Surabaya, nomor telepon 08 dan email kita. Nah, kita mau kirim itu tipe produk kayak gimana? Elektronik. Nah, kita tulis berat produk itu kayak berat yang mau dikirim, cuma berat produknya 2 kilo. Kita tinggal cetak resi dan muncul pop-up resi Anda sekian gitu. Nah, kita beralih ke menu pembayaran. Di sini menu pembayaran kita melakukan pembayaran untuk yang resi yang kita cetak tadi. Nah, di sistem transaksi kita itu kita cetak resi terlebih dahulu. Setelah itu kita kayak mengirim barang ke perusahaan. Setelah itu perusahaan meng-ACC, kita baru melakukan pembayaran. Nah, jika perusahaan sudah meng-ACC kayak benar ini beratnya sekian dan ini barang-barang sekian, nanti perusahaan bakal mencantumkan total yang harus dibayar melalui menu pembayaran. Ini kita melakukan kayak kita masukkan resinya. Nah, kita bisa memilih metode pembayaran di Visa, Mastercard, PayPal, GoPay, OVO, dan Dana. PayPal. Jika kita tekan bayar, maka muncul tampilan pop-up pembayaran berhasil. Nah, di sini ada menu tracking yang terakhir, yaitu men-tracking barang kita. Men-tracking barang kita sampai di mana dan sudah sampai atau belum, dan tujuan kita itu kemana gitu.
jika pengen mengecek-ngecek barang kita. Kita masukkan nomor SIM-nya dan kita ketik cari. Nah, bakal muncul informasi barang, no-resi, statusnya dalam pengiriman, alamat tujuannya Jakarta Selatan, Baran 2 Developer. Itu tentang kayak penjelasan tentang web aplikasi saya. Oh ya, untuk yang terakhir di sini kan jika kita melakukan login itu kayak bukan melakukan login, kayak tampilan profilnya itu ada di pojok kanan. Kayak ini John D asal Indonesia gitu. Sekiranya itu saja sih yang ada di aplikasi saya, itu kayak beranda tentang kami, layanan, kontak, dan transaksi dan login. Mungkin itu, tapi di sini kayak adalah kekurangan web kami itu, kayak fitur loginnya itu masih bermasalah, kayak sering terus kayak transaksi itu juga di menu trackingnya itu kurang jelas, kayak tidak ada kayak barang itu tujuannya masih di mana gitu, masih belum jelas. Itu kekurangan web saya. Terus dicetak resi juga di sini tuh kurang lengkap, kayak tidak mencantumkan nama perusahaan yang dituju atau nama penerima. Habis gitu kayak nomor telepon penerima gitu-gitu juga perlu. Setelah itu pembayaran, di sini pembayaran juga metode pembayaran itu terbatas, cuma ada 6. Kan metode pembayaran itu banyak, bisa bermacam-macam. Di kontak juga di sini kekurangannya itu di kayak tampilan mapsnya gitu, kayak Ruko Merpati Jaya kan semua alamat. Nah, biasanya kalau di web dari web yang berkeliaran di internet itu biasanya menampilkan map perusahaannya di bawah sini. Nah, di menu layanan kekurangan saya itu ada di kategori produk itu yang minim. Mungkin ini bisa ditambah lagi. Terus ada kayak penjelasan tentang ini supply chain itu terlalu dikit, belum lengkap, jadi orang itu bingung. Setelah itu ada kayak kekurangan di desainnya tentang kami itu, kayak visi misinya itu terlalu memakan ruang. Habis gitu foto orangnya itu juga terlalu besar. Terus kembali ke awal, yaitu beranda. Kekurangannya yaitu di sini di fitur login. Di fitur login ini terlalu tidak enak dilihat gitu. Itu kekurangan desain web saya. Mungkin cukup itu saja penjelasan web Alpha Translog dari saya. Untuk kurva S-nya saya bentar. Nah, untuk kurva S saya itu progresnya itu sedikit lambat.
dari yang paling berpengaruh itu dari week 4 itu sangat lambat sampai ke week 7. Ini sangat lambat menurut saya. Nah, untuk yang terakhir kan tadi ada dokumentasi web. Ini saya akan beri nilai dulu 2. Untuk uji coba web kita selesai begitu. Untuk pembuatan web dengan ini tuh sudah selesai. Aku beri 10. Jadi ini totalnya 100. Ini totalnya 14. Nah, ini ya progres saya sedikit lambat, tapi untuk selesainya itu sedikit sedikit lambat lah, cuma tepat waktu dari KPI saya yaitu untuk webnya mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mungkin bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.